Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ramadona selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, dan kepada semua yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Amel Karesila dari kelas S6B dengan nomor NPM 202214500200. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana seorang guru dapat menunjukkan rasa dan sikap simpati dan empatinya kepada para siswa di dalam pembelajaran kelas. Baik, saya akan langsung memulai untuk mempraktikkan bagaimana seorang guru dapat menunjukkan rasa empati dan simpatinya kepada para siswa di dalam pembelajaran kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini merasa sangat bersemangat? Wah, banyak ya kalian yang merasa sangat bersemangat. Luar biasa. Kalau ada yang hari ini masih merasa belum semangat, masih merasa kurang semangat, it's okay guys ya, kalian masih bisa bersemangat di hari-hari selanjutnya, atau di hari ini mungkin sekarang memang lagi nggak semangat, nggak apa-apa, wajar ya. Cuma semoga kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Siapa tahu nanti di tengah pembelajaran kita membahas sesuatu, sharing sesuatu, nanti semangat kalian mulai timbul lagi ya. Jadi it's okay untuk yang masih belum bersemangat ya. Mudah-mudahan dengan melihat ibu kalian semua jadi semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Sebelum mulai belajar, Ibu mau ingetin sama kalian semua ya, untuk proses pembelajaran di kelas Ibu ini bukan tentang siapa cepat yang mengerti pembelajaran ya, bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling pandai, tapi tentang semua proses yang kita lakukan bersama ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, kalian masih ada yang belum mengerti, itu boleh langsung ditanyakan. Pokoknya ibu nggak mau kalian merasa bingung. Jadi kalau misalkan ada penjelasan dari ibu atau pelajaran dari ibu yang belum kalian mengerti, nanti selama ibu menjelaskan itu bisa kalian tanyakan saja ya. Kalau misalkan ibu pasti buka nanti sesi tanya jawab. Kalau misalkan ibu lupa untuk membuka sesi tanya jawab, kalian ada yang merasa bingung, kalian langsung ingetin ibu aja untuk membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab, oke? Karena kalian berhak bertanya sebanyak yang kalian butuhkan. Oke anak-anak? Oke, pertama kita bahas sistem pernapasan manusia itu dimulai dari mana? Ya betul, dimulai dari hidung. Kita menghirup udara nih, udara yang ada di sekitar kita, udara yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita hirup melalui panca indera kita ya, yaitu adalah hidung. Bener ya, kita bernapas lewat hidung. Lalu setelah hidung nih, kira-kira udaranya dikemanain setelah habis dari hidung? Udara lanjut masuk ke tenggorokan ya. Makanya kalau ada yang udara di sekitar kita nggak bagus, udara di sekitar kita asap rokok atau udaranya nggak bagus, itu pasti kita akan kerasa sesak ya di bagian tenggorokan, atau bisa batuk-batuk kalau kita dekat orang yang merokok gitu kan, karena udaranya nggak bagus gitu. Jadi si tenggorokannya ini juga merasa udaranya ini nggak sehat, nggak bersih. Nah setelah dari tenggorokan langsung ke lewat paru-paru, langsung turun ke paru-paru. Setelah itu diatur oleh otot diafragma. Makanya kalau misalkan kita tarik napas dalam-dalam, gimana anak-anak kalau tarik napas dalam-dalam? Ya kalian bisa tarik napas dalam-dalam. Nah ini nih, saat kita tarik napas dalam-dalam itu otot diafragma kita itu menurun ke bawah ya, bergerak ke bawah. Jadi paru-paru kita nih mengembang gitu. Nah kalau misalkan di saat kita bernafas gini tuh, yang bekerja adalah otot diafragma kita. Nah kalian pernah dengar kan, pasti di bagian leher ini tuh ada tenggorokan, ada kerongkongan, ya kan? Kalau kerongkongan buat apa? Betul, kalau kerongkongan adalah jalur masuknya makanan-makanan yang kita makan. Jadi nyambungnya kemana kalau kerongkongan?
ke mulut ya. Jadi dari mulut baru ke kerongkongan. Itu adalah proses pencernaan. Kalau proses pernafasan dari hidung ke tenggorokan ya, betul. Nah, sampai sini kalian paham ya bagaimana alur dari proses pernapasan itu berlangsung. Dari mulai hidung, tenggorokan, lalu masuk lagi ke paru-paru, dan setelah dari paru-paru akan dibantu pengaturan pernapasannya itu oleh diafragma gitu. Oke, setelah kalian paham, kira-kira ada yang mau kalian tanyain dulu nggak? Nah, pertanyaan bagus. Ketika kita berlari, tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi, ya kan? Karena kita lari-lari, kalau kita berjalan, oksigen yang kita butuhkan oksigennya normal. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi berlari atau dalam kondisi yang tidak santai, berjalan santai, itu paru-paru kita membutuhkan oksigen yang lebih gitu. Nah, di saat paru-paru membutuhkan banyak oksigen yang lebih, itu paru-paru bekerja lebih keras untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh tuh lebih cepat. Jadi itu menyebabkan kita kalau lari itu suka ngos-ngosan gitu ya. Paham? Sekarang ibu tanya, kalau kalian pikir organ utama dalam sistem pernapasan manusia itu apa? Oke, jadi jantung itu memang penting, tapi untuk sistem pernafasan, ya organ utamanya adalah paru-paru. Anak-anak ya, organ utamanya adalah paru-paru, bukan jantung. Tapi ibu ngerti maksud kamu menjawab jantung, mungkin kamu berpikir bahwa jantung itu adalah organ utama manusia yang menunjukkan bahwa manusia tersebut masih hidup gitu ya, masih berdetak jantungnya, masih memiliki kehidupan. Dan di saat pernapasannya itu terganggu, dan nafas juga menjadi salah satu kehidupan manusia ya, dimana kalau misalkan manusia itu sudah tidak bernapas berarti sudah tidak bernyawa gitu kan, jadi ada kaitannya dengan jantung. Tapi dalam sistem pernapasan itu yang sebagai organ utamanya adalah organ paru-paru. Oke, jawaban kamu keren ya, tapi memang belum tepat, jadi kita harus belajar untuk berpikir lebih kritis lagi. Ibu lihat Andri sedang capek ya? Atau memang sedang sakit? Kalau misalkan kamu memang sakit, ibu persilakan kamu untuk istirahat di UKS. Kalau memang perlu untuk istirahat di UKS, silakan boleh diantar oleh temannya untuk sampai ke UKS. Oke, kalau misalkan emang nggak perlu, kamu bisa ikutin pelajarannya pelan-pelan aja. Kalau misalkan ada penjelasan ibu yang kamu kurang mengerti, kamu langsung tanyain aja ke ibu, oke? Nah, sekarang lanjut tugas ke... Oke, Andre aman ya. Sekarang kita lanjut ke tugas kalian. Ibu mau kasih tugas sederhana ya, yaitu coba buat satu gambar sederhana. Ini tugasnya individu ya. Buat satu gambar sederhana tentang pernapasan. Boleh sekreatif mungkin ya. Tentang pernafasan itu yang tadi udah kita sebutkan ya, itu ada hidung, tenggorokan, paru-paru, dan juga diafragma ya. Kalian bisa gambar salah satu dari 4 opsi tersebut ya. Ibu nggak nilai dari siapa yang paling bagus ya, tapi yang penting kalian memahami konsepnya itu dengan baik ya. Kalian mengerti bentuknya bagaimana dan fungsinya itu apa. Jadi nanti setelah gambar kalian kasih notes ya, atau kasih catatan fungsi dari organ yang kalian gambar itu fungsinya untuk apa dalam sistem pernapasan manusia. Nah, anak-anak, untuk tugas ini ibu kasih waktu selama sampai 15 menit terakhir pelajaran selesai ya. Jadi nanti gambarnya dikumpulkan beserta fungsi dari organ yang kalian gambar. Nanti 15 menit terakhir tugasnya dikumpulkan ke ibu biar bisa ibu nilai untuk nilai tugas kalian. Baik anak-anak, waktunya sudah 15 menit terakhir ya. Jadi kalian udah pada selesai atau belum nih gambarnya? Udah ya, yang belum selesai nggak apa-apa.
Yang penting kalian isi dulu aja fungsi dari organ pernapasan yang kalian buat ya, karena pasti kalian udah hampir jadi kan setengah gambarnya. Yang penting ada fungsinya dulu. Kalian silakan kumpulkan, tolong dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya kasih ke ibu ya. Oke, baik. Ada yang gambar paru-paru, ada yang gambar hidung. Nah, ini kamu belum dikasih fungsinya. Ibu tunggu dulu untuk lengkapi fungsi organ yang kamu gambar ya. Nah, ini gambar kalian bagus-bagus ya, walaupun ibu bilang gak dinilai dari gambarnya, tapi kalian gambarnya effort semua nih, bagus-bagus ya. Jadi nanti ibu kasih nilainya juga gak mungkin jelek kalau gambarnya kayak gini. Oke, makasih. Nah, ini udah terkumpul semua ya. Untuk tugas gambar kalian sudah terkumpul semua ke ibu. Jadi minggu depan ini ibu balikin lagi ke kalian, tapi sudah ibu nilai untuk gambar yang kalian gambar ini. Oke anak-anak, karena waktunya juga udah mau habis ya, udah 15 menit terakhir. Jadi ibu harus tutup kelas ini ya, kita lanjut lagi minggu depan. Untuk hari ini ibu sangat bangga sama kalian semua ya. Kalian sudah berusaha untuk memahami penjelasan dari ibu dan juga udah berusaha untuk menggambarkan organ-organ pernapasan yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Kalian sudah berusaha, sudah bertanya kepada ibu ya, karena ibu senang banget kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian. Jadi itu adalah suatu ekspresi untuk menunjukkan bahwa kalian ingin memahami pelajaran yang sedang ibu sampaikan. Kalau misalkan kalian gak ngerti, itu kalian tanya, itu ibu senang ya. Jadi makasih buat hari ini yang udah makasih untuk hari ini, untuk kalian yang udah bersemangat. Yang belum bersemangat juga ibu makasih ya, nggak apa-apa, wajar, it's okay. Semoga setelah ini kalian semangat lagi, mau jam istirahat nih ya, mudah-mudahan energinya keisi lagi, nanti di pelajaran selanjutnya kalian semangat. Oke, ingat ya, di kelas ini tuh kita saling dukung. Kalau ada yang mau ngobrol atau tanya, ibu selalu membuka ruang untuk kalian semua. Oke, sekian pembelajaran dari ibu. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Baik, ibu tutup untuk sekarang kelasnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dan ibu akan kembalikan tugas kalian ini dengan nilai-nilai yang pastinya ibu kasih bagus-bagus untuk kalian ya. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf untuk pembelajaran hari ini apabila ada salah-salah kata atau salah-salah gestur dari ibu. Di dalam pembelajaran kelas ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.